Shalom semuanya. Shalom, shalom Catherine. Shalom Iwan. Shalom Tasya. Shalom Roy. Shalom siapa? Niken. Shalom Niken. Oh, shalom Rai. Shalom Om. Shalom Jasper. Oh, shalom Jasmine. Sorry, nggak kelihatan. Ya. Puji nama Tuhan karena pada malam hari ini kita mau meluangkan waktu untuk berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya kita hadir semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan pada malam hari ini saya pengen mengajak teman-teman semua untuk melupakan sejenak setiap persoalan hidup, setiap beban-beban hidup atau berat badan. Jangan gak usah dipikirin dulu. Itu aku sih. Ya. Jadi kita gak usah berpikir yang aneh-aneh dulu. Kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, untuk awal ini saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bahwa pada malam hari ini kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita bertemu di dalam anugerahnya dan kita mau bersuka-cita di dalam Tuhan. Tepuk tangannya. Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam ruh. Sekali lagi katakan bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kita mau bertemu bersama dalam kasih Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Segenap hati kita nyatakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, 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 saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam ruh. Sekali lagi, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Pada saat ini saya mau kembali mengajak teman-teman untuk duduk. Kita memulai acara persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terutama karena dalam setiap keterbatasan kami, Engkau tetap izinkan kami berkumpul di tempat ini untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami semua untuk boleh hadir pada malam hari ini untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu.
Meski kami belum terbiasa untuk datang offline, tapi kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau curahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi ke dalam setiap kami agar kami boleh tetap semangat untuk memuji Engkau, untuk bersekutu di dalam Engkau, untuk kembali ke rumah-Mu, ke gereja-Mu. Tuhan Yesus, dalam setiap kehidupan kami, seringkali kami lupakan Engkau. Seringkali kami menggunakan kekuatan kami sendiri. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau mau berikan rahmat pengampunan-Mu buat kami. Kami begitu rapuh, begitu lemah, berdosa tak berdaya tanpa-Mu. Hendak memohon rahmat pengampunan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami telah berulang kali melakukan kesalahan, Engkau tetap mengampuni kami. Engkau tetap menyambut kami, Engkau tetap mencintai kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebagai ungkap syukur kami yang begitu dalam, biarlah pujian ini boleh berasal dari dalam hati kami. Boleh menyatakan bahwa kami sungguh bersyukur, bahwa Engkau senantiasa memberikan apa yang kami perlu Tuhan. Seringkali kami tidak bisa membayangkan apa yang kami butuhkan, tapi Engkau mengetahuinya Tuhan. Engkau memberikan bukan yang kami inginkan, melainkan Engkau berikan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan pujian ini. Apa yang tak pernah ku bayangkan, Segenap hati kami Tuhan. apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Apa yang tak pernah kami bayangkan Tuhan. Apa yang tak pernah ku bayangkan, Tak pernah kami impikan Tuhan. apa yang tak pernah ku impikan, Engkau sediakan buat kami. itu yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kami ingin datang saat ini Tuhan. Kini ku Datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Benar Tuhan Yesus, ini setiap hati kami, ini setiap diri kami Tuhan. Biarlah pujian ini sungguh mewakili isi hati kami Tuhan. Kami nyatakan, segenap hati kami. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau
sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang. Terima kasih kami nyatakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa-Ku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ini kami mau bangkit berdiri Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin bangkit berdiri. Kami ingin mengungkapkan setiap ungkap syukur kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Kau pelihara kami setiap hari Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kami. Untuk setiap pekerjaan kami, terima kasih Tuhan. Untuk setiap kesehatan kami, terima kasih. Engkau boleh hadirkan kami pada malam hari ini untuk bersekutu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Untuk kesehatan keluarga kami, kesehatan orang tua kami, kesehatan anak-anak kami, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segenap hati kami Tuhan, kami ingin datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku, pujian syukurku. Terima kasih ya Bapa-Ku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih, terima kasih ya Bapa-Ku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab Kau Bapa yang setia. Segenap hatimu katakan, sebab Kau Bapa yang setia. Sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dalam hati kita semua, amin. Karena Tuhan Yesus senantiasa memelihara kita. Karena Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua, memberkati Anda dan memberkati saya, amin. Amin. Tunjuk kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tunjuk Tuhan kanan Yesus kirinya. baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. baik. Tuhan Yesus baik. Aca, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik kan? Iya. Tuhan Yesus baik. Amin. 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 Kita mau nyatakan bersama bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Goyang semuanya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita kami Tuhan. Kaulah sukacita. Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita. Katakan haleluya. Haleluya. Come on. Ku
bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, yeay. Tuhanku dahsyat berkuasa. Semua katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersorak, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan Tuhan Rayakan kasih-Mu. Kayaknya masih banyak yang kurang goyang ya. Ya. Iya, iya, Oke, iya. puji Tuhan. Lebih semangat lagi. Shalom Kristi. Shalom Aduh, Kristi. datang dia. Lebih semangat. Tuhan baik di dalam hidup, selalu setia. Selalu setia Di sepanjang hidup nyatalah Tuhan. Nyatalah perbuatanmu. Segenap hatimu katakan, Karena sukacitaku. haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Bersorak Ku bersorak. lebih dahsyat. Tuhanku Dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan Tuhan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan Tuhan, Ku rayakan kasih. Yesus kau di dalamku, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Yeay. Bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Dan kita semua pada malam hari ini mau bersuka cita lebih dahsyat lagi, karena Tuhan senantiasa memberikan sukacita surga boleh hadir dalam kehidupan kita. Bertepuk tangan. Yeay. Semua lebih semangat. Wih, kita kayak aerobik ini. Dalammu Tuhan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yeay. Sekali lagi kita puji Tuhan dengan segenap hati, karena Dia ada senantiasa mendampingi kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kami kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, Kau punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Yeay.
Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita sukacita berlimpah-limpah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Amin. Amin. Bertepuk tangan lagi. Belum capek kan? Atau sudah capek ya? Belum. Belum ya? Belum capek Om? Belum ya? Oh Felix yang udah capek kayaknya Felix ya. Katakan kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. lebih dahsyat. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeay. Sekali lagi kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah gunung batu dan kekuatan kita, dan kita tidak pernah ragu untuk ikut di dalam Dia. Amin. Katakan, kau gunung batuku dan kau yang membentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin Tuhan, Kau menjamin hidupku. kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mantap mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, katakan benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorak-sorai buat kebaikan Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Yeay. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, untuk sukacita yang boleh Engkau berikan pada malam hari ini. Engkau lihat setiap kedalaman hati kami masing-masing Tuhan. Begitu kami merindukan Engkau, begitu kami bersukacita akan Engkau Tuhan. Walaupun di dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami tetap ingin bersukacita di dalam Engkau. Karena Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Sudah layak dan pantas untuk kami memuji Engkau, untuk kami menyembah Engkau. Kiranya Tuhan Yesus kami boleh menjadi penyembah-Mu yang benar di dalam roh dan kebenaran. Karena besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa memberkati kami. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami. Engkau lihat setiap kedalaman hati kami yang begitu rindu untuk menyembah Engkau. Segenap hati kami Tuhan ya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semuanya Tuhan. Semua karena anugerah
anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup Terima kasih Tuhan. dalam segala kelimpahan. Amin. Ku ada untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kami nyatakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap pikiran kami. Ada sebagaimana ku ada, Kami berdiri saat ini Tuhan, berdiri hendak menghadap tahta-Mu. tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Kami layak Tuhan Layak untuk melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Lebih dahsyat buat Engkau Tuhan. Besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Oh, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari kami percaya Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar Kau yang kami puja, Kau yang kami sembah Tuhan. Hinayara manara katara bara 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 kenayara manara katara bara 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 katara bara 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 Hinayara manara katara bara 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 Hinayara manara katara bara katara bara 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 Hinayara manara katara bara 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 haleluya. Kau Allah yang besar, Kau maha mulia.
yara manara katara bara 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 sikana yara manara katara basi. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Oh, kau yang layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih dahsyat buat Tuhan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Nakatara bara 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 bara. Nakatara bara 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 bara. Sikiana yara manaraku. Yara manara katara bara basi. Katara bara bara bara. Yara manara katara se. Yara manara katara bara bara basi. Yara manara katara bara bara bara. Nakora marina sikiana yara manara katara bara bara. Sikiana yara manara. Sikiana yara manara katara bara bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat saat indah ini. Saat hening ini. Di mana kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu, Om Jeffrey. Kami percaya ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau berikan kami hati sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba, agar kami boleh mendengar setiap firman yang hendak Kau sampaikan melalui hamba-Mu Om Jeffrey. Agar firman ini boleh seperti benih yang Kau tanam dalam hati kami. Dan kami percaya akan berbuah dan buahnya baik dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Om Jeffrey. Agar apa yang keluar daripadanya sungguh itu yang hendak Kau katakan kepada kami.
Saat ini Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Kami persilahkan Om Jeffrey. Shalom. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Shalom. Ini mungkin pertama kali ya saya secara pribadi bertemu secara offline dalam 2 tahun terakhir ini mungkin. Pada malam hari ini saya diberikan tema You Are Not Alone ya, di mana bacaannya diambil dari Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 29. Marilah kita bersama-sama membacanya. Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 29. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi kalau kita lihat bacaan pada malam hari ini yang diberikan kepada saya itu merupakan sepenggal dari perikop di mana Yesus menjanjikan penghibur ya. Di dalam perikop ini diceritakan bahwa itu merupakan saat-saat terakhir ya Yesus bersama-sama dengan para murid sebelum Yesus disalibkan, wafat dan bangkit dari kayu salib. Situasi atau keadaan para murid di sana dikatakan bahwa para murid mengalami kegelisahan dan kegentaran ya. Karena para murid berpikir sebentar lagi Sang Guru, Sang Tuhan akan pergi meninggalkan mereka. Dan mereka pada saat itu belum mengerti dan mengenal Roh Kudus. Mereka berpikir bagaimana jika Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada mereka, menjanjikan kepada mereka, memang Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Tetapi Yesus di sini menjanjikan bahwa Yesus tidak akan meninggalkan para murid sebagai seorang yatim piatu ya, yang tidak memiliki orang tua, tanpa pendamping, tanpa penghibur. Yesus berjanji, dia akan kembali lagi kepada para murid. Dan di sini Yesus mengatakan, Bapa akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Kalau kita renungkan pribadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk dicurahkan atau diberikan kepada para murid. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Roh Kudus adalah pribadi ketiga ya dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, di sana sudah jelas di dalam Kejadian 1 ayat 26, pada saat penciptaan di dalam Alkitab dikatakan, marilah kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Nah, di sanalah sejak awal dari penciptaan ini, Roh Kudus, pribadi Roh Kudus sudah ada bersama dengan Bapa dan Putra. Makanya di sana dikatakan pakai kata kita ya, kata jamak. Jadi sejak zaman awal penciptaan Perjanjian Lama, Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa dan Putra. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Baru kita lihat bahwa inkarnasi Yesus menjadi manusia diawali dengan kehamilan Bunda Maria oleh kuasa Roh Kudus. Kembali lagi peranan Roh Kudus begitu besar. Kemudian setelah Yesus akan memulai pelayanannya di dunia ini, pada saat ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun atas diri Yesus. Dan selama pelayanannya di dunia ini sebagai kodratnya sebagai manusia, kita tahu ya, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus satu pribadi yang memiliki dua kodrat. Benar-benar Allah dan benar-benar manusia, 100% manusia dan 100% Allah. Bukan setengah-setengah. Tuhan Yesus sebagai manusia sama dengan kita, hanya bedanya Tuhan Yesus tidak memiliki dosa. Nah, di dalam kodratnya sebagai manusia, Tuhan Yesus memerlukan kuasa Roh Kudus itu di dalam pelayanannya. Kita tahu Tuhan Yesus bisa mewartakan Injil karena kuasa Roh Kudus, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, semuanya itu karena Roh Kudus yang berkarya di dalam diri Tuhan Yesus sebagai kodratnya sebagai manusia. Kemudian setelah Yesus wafat, disalibkan, pada hari ketiga Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian pada malam hari ini Tuhan Yesus juga menjanjikan kepada para murid bahwa setelah Yesus pulang kepada Bapa, Yesus akan menjanjikan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh Yesus selama Yesus di dunia, dan mengingatkan semua perkataan-perkataan Yesus kepada para murid. Kita tahu setelah Yesus naik ke surga, kehidupan para murid mengalami kegelisahan dan kekhawatiran. Mereka menunggu-nunggu janji-janji yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum janji itu digenapi pada hari raya Pentakosta, para murid tidak memiliki keberanian untuk mewartakan Injil. Karena tanpa Roh Kudus mereka tidak memiliki kuasa ilahi ya untuk mewartakan Injil. Tanpa Roh Kudus mereka tidak berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian setelah Pentakosta kita ketahui bahwa para murid dipenuhi oleh dengan Roh Kudus. Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, begitu Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan para murid, terjadi perubahan yang luar biasa di dalam karakter kehidupan para murid. Mereka menjadi sangat berani untuk mewartakan Injil karena mereka sudah memiliki kuasa ilahi. Mereka mampu membuat mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Kemudian sekali berkhotbah, ribuan orang bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Nah, di sanalah kita lihat kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan para murid. Kemudian para murid di dalam kehidupannya berani bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka berani menyerahkan nyawanya untuk mempertahankan imannya itu. Semua itu tanpa kuasa atau karya Roh Kudus tidak mungkin terjadi.
Kembali lagi kalau kita lihat di dalam sejarah keselamatan umat manusia ya, kita ketahui bahwa pada zaman Perjanjian Lama kita umat Yahudi mengenal Allah Bapa, Elohim Yahweh sebagai Allah yang sangat besar, yang jauh dari kehidupan mereka. Mereka tidak mampu menggapai Allah Bapa, Elohim Yahweh. Tetapi kita ketahui bahwa karena Allah memiliki kasih yang luar biasa kepada umat manusia, terutama kepada umat Yahudi, kemudian Allah Bapa mau mengutus putranya. Jadi Sang Allah Putra berinkarnasi menjadi manusia. Disinilah kita lihat, karena kasih yang begitu besar, Allah yang maha besar mau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dengan menjadi sama seperti manusia. Maka Sang Allah hadir di dalam dunia ini, Sang Firman menjelma menjadi daging, menjadi manusia Yesus Kristus. Dan Allah tinggal di dunia bersama-sama dengan para murid. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ya, di dalam era sebelum Perjanjian Baru, sebelum Tuhan Yesus Kristus, Allah itu begitu jauh di surga. Tetapi begitu Allah mengaruniakan putranya, Tuhan itu hadir di dunia ini. Hadir bersama-sama dengan para murid. Secara fisik ya, hadir bersama para murid. Kemudian setelah Yesus wafat dan bangkit, kemudian naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya pada hari raya Pentakosta, kita lihat suatu era lagi yang lebih baru lagi. Era yang menunjukkan kerahiman ilahi yang begitu besar. Sang Allah mau hadir di dalam diri manusia, di dalam diri kita, di dalam para murid. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka kami akan tinggal bersama-sama dengan engkau. Jadi kalau para murid mengasihi Yesus, maka Roh Kudus itu akan tinggal dan hidup di dalam hati para murid. Jadi kita lihat, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, bagi saya pribadi, Roh Kudus itu betul-betul suatu karunia yang terbesar dan terindah ya di dalam hidup saya. Cuman apakah kita sudah sungguh-sungguh merasakan hal itu ya? Kalau kita renungkan di dalam agama-agama yang lain, tidak ada ya Allahnya yang mau turun. Tuhan Yesus Allah menjadi manusia aja sudah gak ada. Ini Allah mau hadir di dalam diri kita. Nah itu pertanyaannya, apakah kita yakin kalau di dalam diri kita ada Allah? Itu pertanyaannya. Seringkali kita tidak yakin dan kita tidak pernah merasakan. Nah, padahal itu janji Kristus sendiri ya, bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada para murid dan semua pengikutnya, termasuk kita yang sudah dibaptis. Kita percaya pada saat pembaptisan kita sudah menerima karunia Roh Kudus itu. Pada malam hari ini kita mau merenungkan apakah Roh Kudus itu benar-benar sudah berkarya di dalam diri kita. Apakah kita sudah bisa merasakan? Itu yang pertama dulu ya. Kalau kita sendiri secara subjektif belum bisa merasakan Tuhan hidup di dalam diri kita, bagaimana kita bisa memberikan kesaksian hidup secara objektif untuk menghasilkan buah-buah roh? Bagaimana orang bisa melihat Tuhan ada di dalam diri kita kalau kita sendiri nggak yakin? Karena saya lihat banyak sekali orang, terutama ya orang-orang Katolik itu yang belum betul-betul sungguh-sungguh menghayati pribadi Roh Kudus ini. Sampai saya pernah sharing sama orang Kristen ya. Dia mengatakan, kan sharing, loh orang Katolik mengenal Roh Kudus juga, punya Roh Kudus juga katanya. Berdevosi kepada Roh Kudus juga dia bilang. Bukankah orang Katolik itu berdevosi kepada Bunda Maria, menyembah Bunda Maria? Nah inilah, karena begitu banyaknya ya, kita terutama orang Katolik memang sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Itu memang tidak salah dan harus kita berbakti kepada Bunda Maria. Tetapi karena
tidak menghayati peranan Roh Kudus itu, mereka belum merasakan kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Jadi seperti kita tuh sudah punya harta karun. Kita ini anaknya orang kaya tapi merasa miskin, tidak pernah karena kita tidak tahu gitu loh. Itulah yang perlu sungguh-sungguh kita berikan kesaksian kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Karena saya sedih banyak sekali memang orang Katolik yang belum sungguh-sungguh merasakan karya dan kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya secara pribadi. Kita perlu mengalami kuasa Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita secara pribadi ya. Di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh yang bisa membawa orang pada kekudusan. Tanpa Roh Kudus, saya percaya kita tidak mungkin hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak mungkin mampu untuk hidup kudus. Karena kuasa kedagingan yang ada di dalam diri kita memiliki kuasa yang lebih besar dari roh kita. Dosa memiliki kuasa adikodrati. Sedangkan roh kita itu tidak memiliki kekuatan adikodrati. Makanya dosa atau kedagingan harus kita lawan dengan kuasa Roh Kudus. Makanya di dalam Roma Rasul Paulus mengatakan, jika oleh kuasa roh, maksudnya roh Kudus dalam arti besar, kamu mematikan keinginan-keinginan daging, maka kamu akan memperoleh hidup. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu mengatasi kedagingan kita. Saya percaya itu. Ya, Roh Kudus adalah roh yang membawa kebenaran dan kekudusan. Kemudian roh penghibur, roh yang memberikan kekuatan kepada kita. Sudahkah pada saat kita mengalami pergumulan di dalam hidup ini, apakah itu masalah pekerjaan, kesehatan, keluarga, apakah kita sungguh-sungguh sudah datang dan memohon agar Roh Kudus itu menghibur kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memperoleh kekuatan dari Roh Kudus di dalam kita menghadapi pergumulan itu? Ataukah kita saking asiknya dengan permasalahan itu lupa ya memiliki kuasa Roh Kudus? Kita bergumul dengan kekuatan kita sendiri, akhirnya kita jatuh, kalah. Nah, disinilah kita perlu menghidupkan karya atau kuasa Roh Kudus itu di dalam diri kita. Kemudian Roh Kudus ini juga dikatakan sebagai roh yang mengajarkan kita, memberikan kita hikmat Allah. Apakah di dalam kehidupan kita, khususnya ya, kalau saya pribadi lebih merasakan kuasa Roh Kudus itu karena hidup kita semua sebagian besar adalah hidup di dalam pekerjaan kita ya. Karena kita sebagai orang awam, waktu terbesar kita adalah sesuai dengan panggilan hidup kita. Sebagai pengusaha, sebagai karyawan, atau sebagai seorang profesional. Lain dengan Romo, suster, berbeda ya. Jadi panggilan hidup kita menyebabkan waktu kita itu sebagian besar hidup di dalam pekerjaan kita. Nah, apakah kita di dalam setiap keputusan-keputusan kita, di dalam bekerja, di dalam menghadapi persoalan sehari-hari, kita benar-benar mendengar bisikan Roh Kudus. Sehingga kita memiliki hikmat Allah di dalam mengambil segala keputusan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya berkarya pada saat kita berdoa, pada saat persekutuan doa, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sukacita luar biasa. Karena salah satu buah-buah adalah damai sejahtera dan sukacita. Tetapi begitu kita sudah masuk dalam dunia, dihantam oleh persoalan dunia, Roh Kudusnya kita tidak bekerja. Kita melempem, loyo ya, tidak memiliki vitalitas, tidak memiliki semangat. Nah, itu yang harus kita renungkan. Kita harus sungguh-sungguh bersandar pada kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Sehingga saya lihat teman-teman saya di dalam PD, orang-orang yang benar-benar diurapi kuasa Roh Kudus itu kehidupannya lain ya. Saya lihat beberapa, saya juga belajar dari senior-senior yang betul-betul memang hidupnya dengan kuasa Roh Kudus itu di dalam segala aspek kehidupannya memiliki vitalitas yang luar biasa, optimisme, tidak memiliki pesimisme, kekhawatiran, meskipun
sebagai pengusaha banyak persoalan, tetap optimis, tetap semangat. Tetapi kalau Roh Kudus tidak berkarya di dalam orang tersebut, meskipun dia seorang Katolik, sudah pembaharuan, bisa kita lihat sedikit-sedikit ada masalah, down. Semangatnya, vitalitasnya kurang ya. Karena saya percaya Roh Kudus tuh secara ilmiah ini ya, secara metafisika adalah suatu bentuk energi yang luar biasa karena Roh Allah sendiri. Kita tahu di dalam pada saat kita SMA, hukum kekekalan energi secara fisika. Energi tidak dapat diciptakan dari dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu ilmu fisika. Kita mau merasionalisasi sedikit Roh Kudus ini supaya kita sungguh-sungguh percaya ya. Nah, kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Salah satu sifat energi itu apalah? Menghasilkan gerak, menghasilkan panas. Nah, pada saat kita hidup ada roh kita. Ini bukan Roh Kudus, roh kita pribadi. Kita bisa bergerak, saya bisa ngomong karena ada roh saya. Ada energi dari roh itu. Tetapi begitu orang itu mati, rohnya keluar, energi sudah tidak ada di dalam diri dia. Sifat-sifat energi menjadi hilang. Dia tubuhnya dingin, tidak bisa ngomong. Nah, itu ilmiah. Bisa kita terima dengan akal kita. Nah, sekarang Roh Kudus, R besar, yang rohnya Allah sendiri, itu hadir di dalam diri kita. Apa enggak luar biasa itu? Pasti luar biasa. Pasti luar biasa itu. Nah, inilah yang harus benar-benar kita belajar ya. Belajar dan menyadari seperti janji Tuhan, seperti temanya. Kita tidak sendirian. Selalu ada Roh Kudus yang menyertai saya. Saya sering kalau lari di Teras Sayung sampai malam, sampai jam 7, jam 8. Di sana banyak orang Bali dan orang-orang beragama Buddha ya, yang percaya di Teras Sayung itu tenget. Saya sayang, Jeffrey, kamu berani lari-lari malam-malam sendiri? Enggak takut di sini? Ini apa tenget dia bilang. Di kolam renang Teras Sayung yang lama itu bukan yang sekarang ya, yang lama itu memang angker. Orang waktu pada saat pembangunan di sana itu banyak kejadian-kejadian supranatural. Karena dulu kan kolam renang Wongan itu ya banyak orang meninggal di sana zaman dulu. Nah, saya kalau dulu renang sebelum kolam renang itu dipindahkan, dulu sampai jam 8. Jam 7, jam 8 saya masih berenang sendiri. Saya pernah berenang berdua sama teman saya dari Surabaya. Waktu itu dia tidur di tempat saya ajak renang. Kita berenang berdua, dia bilang, setelah renang, dia bilang, tadi kita berenang kok bertiga ya, saya lihat ada kepala satu lagi gitu. Ah masa kamu? Iya saya lihat kita bertiga. Padahal saya tidak lihat, kamu mengada-ada katanya. Nah rupanya dia dikasih penglihatan seperti itu, syukur saya tidak dikasih penglihatan. Habis itu dia nggak berani, sungguh nggak berani saya ajak renang, ayo renang. Gak wis, masih kon bayari gak gelem aku, masih kon kayak duit. Dia bilang, ayo mari mangan, mari renang kita makan gitu. Gak wis, kapok aku katanya. Gak berani. Orang juga itu lari-lari di belakang, di blok itu gelap-gelap kadang-kadang. Kok berani kamu? Saya bilang, saya tidak sendirian, ada roh Allah yang menyertai saya. Roh-roh itu di bawahnya roh Tuhan. Gak berani sama aku, saya bilang. Saya berikan kesaksian seperti itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa kita tidak sendiri. Kadang-kadang saya memang sempat merinding-merinding sebentar ya, kadang-kadang pikiran-pikiran negatif. Pernah memang saya, karena gini, di dekat rumahnya Om Siong itu kan ada tanah kosong tembok itu. Nah, dia pernah cerita, kalau jam 7 Jeffrey, saya dengar suara anak orang-orang kayak nangis-nangis bermain-main katanya di sana. Terus orang di sebelahnya itu ada rumahnya Bupati Pak Gerdek tuh, pegawainya itu juga cerita, iya Pak, di sini sering dengar suara-suara katanya. Kadang-kadang saya kalau pas lari sudah jam 8, sendiri ingat cerita itu, rinding-rinding. Tapi saya thanking dalam doa. Kasih tanda salib, Roh Kudus sertai dan lindungi saya. Nah, itulah dalam kehidupan sehari-hari kita belajar sungguh-sungguh, yakin ya, Roh Kudus itu ada bersama kita. Satu lagi, kalau saya olahraga, saya bisa punya target. Kalau hari Sabtu saya targetnya long run 15 kilo. Kalau hari Minggu tidak bisa, saya Sabtu sore. Kalau bayangkan kalau mulai jam 6, kalau 15 kilo itu, kalau pace-nya saya 6, berarti 1 kilo itu 6 menit. Nah, berarti 15 kilo saya 90 menit habisnya. Nah itu kalau kita mulai jam 6 kadang-kadang setengah 7 bisa sampai jam 8 saya. Putar-putar terus 15 kali sana. Nah itu kadang-kadang saya
belum sampai 15, baru 10, 11 udah kadangnya udah capek, udah loyo gitu loh. Saya yakin, saya buat tanda salib, ya Allah Roh Kudus, berikan hamba-Mu ini kekuatan. Saya yakin Roh Kudus minta saya, kuat lagi saya, sungguh ini. Kuat lagi, sampai saya selesai finish 15 kilo. Nah itu sungguh, coba terapkan itu dalam kehidupan kita. Jangan anggap itu sebagai guyonan, memang cara penyanyiannya guyonan, tapi itu sungguh-sungguh. Kalau Anda yakin, Roh Kudus pasti bekerja. Tetapi kalau Anda tidak yakin ya, gak mungkin bekerja ya toh, gak mungkin bekerja. Misalnya WMP ingin kurus, ingin olahraga, aduh gak kuat capek. Yakin Roh Kudus, undang Roh Kudus, berikan hamba-Mu ini kekuatan. Pelan-pelan latih sambil itu. Saya percaya hasilnya luar biasa. Itu memang kayak guyonan ya, tapi sungguh-sungguh luar biasa. Dan juga di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang saya di bengkel, kadang-kadang ketemu orang-orang yang aneh-aneh, yang komplainnya itu, apalagi zaman COVID ini ya, banyak orang komplainnya itu mengada-ada. Kalau kita menghadapi konsumen itu macam-macam. Kadang-kadang ada konsumen yang datang perbaiki mobil, padahal dia tuh tidak rusak. Ngomongnya nanti gara-gara itu rusak yang lain-lain. Padahal pekerjaan tuh tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Nah dia itu, saya tidak tahu model-model gini pinginnya gratis untuk diperbaiki gitu loh. Nah itu kadang-kadang saya menghadapi orang-orang seperti itu, kalau yang ringan-ringan ya saya layani, kalau yang berat-berat saya nggak mau. Nah sampai kadang-kadang bertengkar itulah ya. Nah, saya kembali lagi ingat, saya undang Roh Kudus untuk menjamah orang itu, melembutkan hatinya, sambil tetap kita berargumentasi secara lembut. Akhirnya dia sadar juga, karena memang banyak orang yang memanfaatkan itu, jadi ingin istilahnya dapat gratisan ya, tapi dia tidak mau. Kalau orang itu kadang-kadang ada orang yang polos tuh, ya udah kita kasih. Tapi dia itu enggak, dia mengada-ada. Nah itulah saya selalu coba undang Roh Kudus. Jadi itulah ya, bahwa firman Tuhan pada malam hari ini sungguh-sungguh indah dan luar biasa, bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan, meskipun Tuhan Yesus sudah tidak tinggal bersama kita, tetapi justru itu suatu karunia yang luar biasa. Kalau Tuhan masih tinggal di dunia sebagai manusia, terbatas ya. Tapi roh tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Siapapun yang percaya dan mengasihi Tuhan seperti firman Tuhan pada malam hari ini, kami akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Jadi Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Permasalahannya apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita percaya. Kemudian Yesus juga mengatakan dunia tidak mengenal Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka tidak mengasihi Kristus. Karena mereka tidak mengimani Kristus. Karena kita percaya Roh Kudus adalah Roh Bapa sendiri yang diutus di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya percaya Roh Kudus itu adalah eksklusif milik kita, orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang sudah memperoleh karunia Roh Kudus itu. Berbeda dengan memang kadang-kadang orang yang saya pernah sharing, kenapa kalau orang bukan Katolik itu juga bisa memiliki kayak suara hati, memiliki keinginan untuk berbuat baik. Saya katakan ya mungkin karena itu roh pertama manusia kan dihembuskan oleh Roh Allah itu sendiri. Dan di samping itu juga tergantung dari apa yang dia terima sejak dia kecil sampai besar. Mungkin itu yang terus ditanamkan. Jadi dalam alam bawah sadarnya dia mengenal norma-norma yang membawa kebaikan dan kebenaran tersebut. Pada saat dia melanggar, otomatis itu juga akan mengingatkan dia. Tetapi saya percaya kalau Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus, eksklusif milik kita yang sudah dibaptis, dan juga belum tentu juga semua yang sudah dibaptis itu bisa merasakan karya dan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Itu perlu kita asah, perlu kita latih, perlu kita terus berdoa mohon supaya Roh Kudus benar-benar berkarya dan memperbarui hidup kita. Dan yang terpenting juga
Roh Kudus itu juga memberikan karunia-karunia ya. Di dalam kita lihat di dalam Korintus ada karisma-karisma atau karunia-karunia Roh Kudus. Di mana karisma-karisma itu Tuhan berikan untuk membangun iman kita dan membangun jemaat. Kemudian Roh Kudus itu juga akan selalu memperbarui hidup kita, memperbarui hidup orang-orang yang selalu berdevosi, selalu bergantung kepada Roh Kudus, maka orang tersebut akan mengalami pembaruan di dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya di dalam hidupnya dia akan menghasilkan buah-buah roh ya, seperti di dalam Galatia 5, 22, 23. Jadi di samping secara subjektif kita bisa merasakan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, kalau kita tetap bergumul dan kita diproses, akhirnya kita akan memancarkan buah-buah roh itu. Nah, orang-orang dunia yang dilihat adalah buah-buah roh itu ya. Orang-orang dunia tidak melihat karisma atau karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Orang dunia tidak mengenal apa itu bernubuat, karunia pengajaran, tidak mengenal. Tetapi kalau kasih, pengendalian diri, kelemah lembutan, mereka bisa melihat dan mengenalnya. Oleh karena itu, memang semua itu penting, karunia-karunia Roh Kudus. Dan kuasa atau karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita juga penting. Tetapi yang terpenting adalah kita harus bisa menghasilkan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti yang Yesus inginkan, hendaknya engkau menjadi garam dan terang dunia, bisa kita pancarkan di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Om Jeffrey. Terima kasih Om. Ya, jadi buat teman-teman yang sering lewat di tempat tengah, jangan takut ya. Jangan takut. Kita tidak sendirian, Roh Kudus ada senantiasa. Yang penting kita tetap percaya dan mengasihi Dia. Amin. Baik, saat ini kita mau berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah Engkau berikan melalui hamba-Mu Om Jeffrey. Kiranya Tuhan firman ini sungguh boleh berbuah dalam diri kami masing-masing. Hingga buah ini boleh dirasakan begitu banyak orang di luar sana, masyarakat. Semua orang boleh tahu bahwa kami ini adalah murid-Mu, kami ini adalah anak-anak-Mu. Engkau berkati Om Jeffrey yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau berkati kehidupannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati usahanya. Semuanya Kau berkati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami hendak memberi yang terbaik dari yang kami miliki. Kiranya Tuhan ini boleh benar-benar kami pergunakan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, mungkin sambil ada pengumuman dari Re mungkin. Baik, shalom teman-teman. Seperti biasa pengumumannya kita masih jadwal PD minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu kedua dan keempat kita kombas. Kombasnya sementara masih online teman-teman, tapi PD-nya sudah offline, selalu tetap di Gedung Pastoral Gereja Yesus Gembala yang Baik. Lalu selanjutnya kita ada tugas KOR. Tugas KOR udah ada belum di? Nggak ada, oke. Kita ada tugas KOR misa untuk novena tanggal 30 dan 31. Jadi mohon kehadirannya ya teman-teman tanggal 30 dan 31 di Goa Maria Grotto bawah. Betul ya? Oh di Kepundung, sorry. Di gereja Kepundung, saya kira di bawah. Di gereja Kepundung tanggal 30 dan 31. Lalu kita Kids Ministry tetap ada seperti biasa. Kalau kita PD, kita selalu ada Kids Ministry di belakang. Jadi buat teman-teman yang sudah punya anak, nggak usah ragu bahwa anaknya juga tetap akan beraktivitas, juga nyanyi-nyanyi puji-pujian menyembah Tuhan juga. Dan
mereka bisa mewarnai, menggambar, pokoknya kita kasih kegiatan mereka. Jadi orang tuanya bisa fokus puji-pujian dan dengerin firman di sini. Lalu kita masih ada juga Kids Ministry Online. Kids Ministry Online itu setiap minggu keempat, hari Sabtu, minggu keempat tetap ada online. Kenapa tetap ada online? Karena pada saat pandemi kita bikin Kids Ministry Online, ternyata peminatnya dari luar kota cukup banyak. Jadi memfasilitasi mereka yang dari luar kota juga, biarpun kita PD-nya sudah offline, kita tetap ada Kids Ministry Online minggu keempat. Lalu yang terakhir, teman-teman yang berminat mengikuti Bali Summer Camp, tanggal 17 sampai 19 Juni di Candi Dasa Resort. Biaya pendaftarannya cukup sangat murah sekali, 300.000 saja. Itu 3 hari 2 malam, snack 2 kali, makan 3 kali ya. Jadi acaranya, kegiatannya SHDR. Dan seperti keunggulan Bali Summer Camp biasanya yaitu banyak kegiatan outbound ya. Untuk 15 sampai 30 tahun belum menikah. Jadi yang sudah menikah belum boleh ikut ya. Kasihan anaknya ditinggal lama-lama. Oke, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk pengumumannya. Saat ini saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyelesaikan persoalan doa kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik. Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terutama pada malam hari ini kami boleh selesai bersekutu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu, cinta-Mu, Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti menyertai kami. Bahwa cinta-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Dalam hati kami, dalam keluarga kami terutama. Tuhan Yesus, kami begitu lemah tak berdaya tanpa-Mu. Tapi kami mau bersatu hati berkomitmen untuk senantiasa mau dekat kepadamu. Mau berada dalam persekutuan akan Engkau Tuhan. Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami senantiasa agar kami boleh senantiasa mau mengupayakan untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, pada akhirnya segala doa, pujian, penyembahan yang jauh dari sempurna ini hendak kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah Maha Tinggi, kiranya Engkau mau sampaikan segala doa-doa kami ini ke hadirat Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa, pelindung kami masing-masing. Doakanlah kami. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang benar. Amin. Amin. Semangat sekali lagi, lagu terakhir nih. Yeay. Come on. Katakan. Kau gunung batuku dan kau
mahkota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Sampai jumpa minggu depan di kesempatan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati.